Kamu pengen nyerah ya? Kenapa? Kamu gak kuat lagi harus menjalani semuanya ya? Seberat itu ya hidup yang kamu jalani sekarang. Mungkin memang aku sekarang di posisi dimana aku gak tahu apa yang kamu rasakan. Karena cuma kamu aja yang bisa ngerasain apa yang kamu rasakan. Aku gak tahu gimana rasanya kalau aku sekarang ada di posisi kamu. Tapi aku tahu kok, rasanya pas kita pengen nyerah sama semuanya. Kamu pengen nyerah itu berarti kamu sekarang lagi di posisi yang capek, secapek-capeknya sama semuanya. Capek sama hidup juga. Iya kan? Kali ini masalahmu seberat itu ya. Sampai kamu pengen nyerah. Tapi bisa gak kalau kamu gak nyerah? Jangan nyerah ya. Kamu gak boleh nyerah. Masih ada banyak hal yang perlu kamu pertimbangkan. Masih ada orang tua yang harus bisa kamu bahagiain. Masih ada banyak banget tujuan yang harus kamu capai. Masih ada banyak banget alasan untuk kamu tetap bertahan. Coba deh, sekali-kali kamu ambil waktu buat dirimu sendiri. Terus ingat-ingat apa aja yang udah kamu laluin untuk bisa sampai di titik ini. Kamu dulu pasti pernah pengen nyerah juga kan? Kamu dulu pasti sering nangis, sedih. Kamu dulu juga pasti sering capek. Iya kan? Bahkan aku yakin banget kamu juga pernah pengen mengakhiri segalanya. Tapi kalau kamu bisa dengerin ini, berarti kamu gak jadi nyerah sama hidup kan? Kamu memilih untuk bertahan. Sampai sekarang, kamu mampu untuk tetap bertahan. Aku yakin, memilih untuk bertahan itu bukan keputusan yang mudah. Kalau kamu sampai sekarang aja masih bisa bertahan, untuk kedepannya, aku yakin kamu pasti bisa. Aku yakin kamu mampu untuk bisa bertahan. Sesekali, kalau kamu pengen nangis, gak apa-apa. Kamu nangis saja. Gak apa-apa kalau terkadang kamu berhenti sejenak untuk istirahat. Asalkan kamu gak nyerah, itu aja udah bagus banget kok. Kamu keren banget. Sekali-kali juga coba deh lihat ke cermin. Lihat orang yang ada di dalam cermin itu. Dia udah melalui banyak banget hal, tapi dia tetap bisa tersenyum. Dia udah melewati banyak rintangan untuk bisa sampai di titik ini. Dia masih bisa tertawa di saat dia gak yakin bisa bertahan lebih lama lagi atau enggak. Kamu perlu untuk mengapresiasi atas apapun yang telah kamu lakukan. Kamu harus bangga sama dirimu sendiri. Kalau kamu gak kuat, kamu gak akan bisa bertahan sampai sekarang. Kamu udah begitu banyak melewati masalah yang berat kan? Kamu bisa melalui dan menghadapi masalahmu waktu itu kan? Terus kenapa kamu sekarang gak yakin kamu bisa menghadapi masalahmu yang sekarang? Terkadang, kita gak perlu loh untuk memikirkan, aku kuat gak ya? Aku gak bisa. Buang jauh-jauh pemikiran itu. Kamu cuma perlu melewati dan menghadapi semuanya sebisamu. Kamu perlu melaluinya tanpa mikir yang buruk-buruk. Kamu gak perlu mikir negatif. Karena mau gimana pun, kalau kamu dikasih Allah masalahmu yang sekarang ini, berarti kamu bisa menghadapinya. Gak percaya? Coba deh, kamu ingat-ingat dulu, kamu pernah kan ngalamin hal yang sama? Kamu harus menghadapi hal yang berat, bahkan
waktu itu mungkin juga masalahmu lebih berat dari masalahmu yang sekarang. Terus gimana sekarang? Masalahmu waktu itu bisa kamu hadapin kan? Kamu bisa melalui dan menyelesaikan masalahmu waktu itu kan? Yakin aja, kali ini juga akan kayak gitu lagi kok. Jujur, aku juga gitu. Awalnya aja aku kayak, aku gak bisa. Aku gak yakin sama diriku sendiri. Terus aku juga kayak banyak nangis. Terus kehilangan semangat. Tapi meskipun kayak gitu, pada akhirnya aku bisa lewatin semuanya. Aku bisa lewatin dan menghadapi masalahku itu. Dan yakin aja kamu pasti bisa kok. Ya. Jangan overthinking ya. Jangan terlalu khawatir. Jangan khawatir sama hal-hal yang belum benar-benar terjadi. Sekarang, kamu boleh nangis. Kamu boleh ngerasa terpuruk. Kamu boleh marah sama keadaan. Kamu boleh juga kok sesekali ngeluh. Tapi mau seberat apapun, kamu jangan sampai nyerah ya. Ya. Habis nangis, habis kamu ngerasa lega, kamu harus semangat lagi. Terkadang, menerima semua yang ada di hidup kita itu bukan pilihan yang buruk. Bahkan bisa menerima semua hal itu bagus banget. Ikhlas, menerima, dan bersyukur itu penting banget. Karena mau kita gak menerima semuanya pun, mau kita ngotot gak menerima semuanya gak bisa berubah gitu aja kan. Jadi apa yang kita mau. Gak bisa aja gitu semuanya berubah jadi sesuai keinginan kita. Gak bisa kan? Kalau keadaan gak bisa berubah jadi sesuai keinginan kita, kalau keadaan ada yang kayak gitu adanya, kalau keadaan berlawanan dengan keinginan kita, ya kitanya yang harus menerima keadaan itu. Memang sulit untuk bisa menerima keadaan. Tapi emang kita punya pilihan lain ya. Kita nggak punya pilihan lain selain menerima. Kalau kita semakin nggak bisa menerima keadaan, kita sendiri yang akan semakin menderita, sedih. Pokoknya capek sendirilah. Kita juga kehilangan kebahagiaan kita. Sekarang, coba dikit-dikit aja ya. Coba pelan-pelan menerima keadaanmu yang sekarang. Oke? Ikhlas, lapang dada dengan apa yang ada di hidup kita. Ini juga salah satu kunci kebahagiaan dalam menjalani kehidupan kan? Ikhlas, bersyukur. Ini dalam artian bukan berarti pasrah gitu aja ya. Pasrah langsung menerima gitu, enggak bukan gitu. Bukan langsung ikhlas, bukan langsung bisa menerima gitu aja. Yang aku maksud, kalau kamu udah berusaha sekuat tenaga, dan keadaanmu masih tetap sama, tetap gitu-gitu aja, inilah saatnya kamu boleh dan bisa menerima semuanya. Semangat ya. Ingat loh ya, jangan nyerah. Ingat pesanku itu ya. Kamu bisa kok. Kamu pasti kuat. Semangat.